Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke, sahabat Napak Tilas, kita masuk ke salah satu situs bersejarah di Kabupaten Indramayu, yaitu Mbah Raden Wiralodra ya. Kita akan ngobrol dengan juru kunci, yaitu Pak Warya. Oke, Pak Punten, boleh diceritakan terkait dengan situs ini? Seperti apa sih, Pak? Ya, situs sih sejarahnya sama. Ya. Ini asalnya dari Bagelen tuh ya. Ini tuh. Ya, dari Bagelen menuju Indramayu tuh untuk membangun Indramayu sih. Membangun Indramayu ya? Iya. Oke, di dalam situs ini ada makam apa aja nih, Pak? Di sini ada makam Wiralodra II, Raden Wirapati, Raden Paneling, Raden Dargo, dan ini Puspa Taruna, Puspaita, Nyai sama Aki. Oke, yang makam Wiralodra yang mana? Oh, ini yang yang ya? di tengah. Oke. Yang ini ya? Ya. Ini. Oke, ini Wiralodra kedua ya. Kemudian yang Ki Ageng Paneling. Ki Ageng Panelin. Iya. Nah, itu beliau siapa itu? Ajudannya tuh, tangan kanannya tuh. Oh, kepercayaan. Tangan kanannya dari Iya, kepercayaan ini Mbah Wiralodra ya. Iya. Oke, kalau yang ini Sama aja Ki Ageng Dargo tuh. Ki Ageng Dargo itu kepercayaan juga ya. Iya, sama. Sama ini. Oke, terus yang ini? Ini masih saudara nih, ini. Masih familinya ini. Pamil. Mbah Namanya? Puspa Taruna. Puspa Taruna ya. Oke. Pak, terkait dengan situs ini biasanya orang datang ke sini dari mana aja, Pak? Dari mana-mana, Pak. Oke. Bukan dari sininya aja. Daerahnya mungkin dari mana? Iya, daerahnya dari Eretan, Parean, dari Gabus, dari Argolis, dari Majalengka ya ada tuh. Kadang dari Jakarta ya ada. Dari Cirebonnya juga ya ada ya. Nah, itu biasanya mereka datang ke sini hari apa nih, Pak? Tidak ditentukan tuh harinya tuh, bukan hari Jumat aja, tapi hari-hari yang niatnya. Tergantung niatnya orang yang ada tujuannya mau ke sini. Ada acara tertentu, Pak? Tradisi gitu? Enggak ada, biasa-biasa aja di sini. Ada pengajian gitu? Ya ada, sewaktu ada rombongan. Ya, rombongan. Kalau Jumat Kliwon? Pengajian. Ya ada, tapi enggak menetap, tapi setelah di sini pindah lagi tuh. Oh, okay. Nah, kalau tradisi tahunan ada nggak, Pak? Ada. Mau mengikuti Maulid Nabi yang di itu Trusmi tuh tanggal 25. 25. Iya. Kalau Cirebon kan tanggal 12-nya ya. Kalau di Trusminya tuh tanggal 25-nya. Nah, Pak, terkait dengan situs ini ada mitos-mitos nggak di sini, Pak? Ya ada, itu kadang-kadang tuh batu tuh yang jadi mitosnya tuh ya. Oh, yang mana? Yang mana, Pak? Ya. Nih. Oh, ini? Iya. Batu ini? Batu ini. Oke. Ya mitosnya kalau aja. Ya mitosnya tuh kalau mengangkat batu ini tuh seolah-olah ya Allah yang mau ngasih rezeki ya. Oke. Ya ada aja. Ya kata orang yang sering mengangkat tuh, ya Allah yang mau ngasih rezeki. Oke, berarti mitosnya kalau batu ini keangkat itu kemungkinan ya, pasti keangkat, memang keangkat, Pak. Tapi pasti keangkat mah enggak tinggi juga loh. Pasti angkat. Ya kebanyakan yang tidak angkat ya banyak yang tidak keangkat tuh. Nah, kalau oleh rezeki itu biasanya kalau keangkat? Ya pada umumnya tuh katanya gitu. Oke. Berarti ada orang yang bisa mengangkat, ada yang tidak? Iya.
Ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, kalau batu ini satu fase dari dulu juga. Dari dulu adanya ini, adanya batu ini. Oh, batunya yang di ini ya? Yang Ini nih yang di ini. Oh, yang ini ya? Iya. Oke. Kalau makam ini nggak Ini makam Nyai sama Aki nih. Oke. Siapa itu? Nyai sama Aki. Kata dulunya tuh pengasuh ini deh, yang ngasuh tuh. Oh, yang ini memelihara makam ini. Iya, yang Oke. Terus biasanya Pak, ada orang yang datang ke sini itu ada cerita-cerita nggak? Atau Bapak pernah ngalami, Bapak juru kunci udah berapa lama nih Pak? saya sudah 13 tahun, Pak. Oh, 13 tahun. Nah, Bapak selama menjadi juru kunci pernah ngalami hal-hal yang unik nggak? Ya pernah juga ya, sepintas saja tuh, Pak. Pernah ada. Pernah. Nah, itu apa itu biasanya yang Bapak lihat? Ya orang sininya aja. Bangsa Mbak, eyang-eyang tuh, Pak. Eyang-eyang. Oke. Nah, kalau misalnya penduduk tamu yang datang ke sini pernah cerita ke Bapak ketemu apa gitu? Ya sering ketemu ini, ketemu kadang-kadang kayak kalau di tamunya tuh ditemuin, kalau di saya tidak ditemuin kadang-kadang tuh. Yang ditemuin hanya tamunya aja. Di sini boleh nginep nggak Pak? Ya boleh, Pak, tapi kan dengan cara kan sebelum menginap kan saya kontrol dulu mana ada KTP-nya, ada apa. Barangkali ada kontrolan kan, ada barangkali dari pembinanya, dari RT-nya kan tanya orang ini orang dari mana KTP-nya. Saya tahan KTP-nya tuh, Pak. Oh. Oke. Nah, paling lama maksimal itu berapa hari nginep? Tergantung niatnya orang tuh. Ada yang 7 hari, ada yang 3 hari, ada yang 1 hari, tergantung niatnya. Tidak ditentukan oleh saya. Oke. Sahabat Napak Tilas, tadi sekelumit tentang buyut ataupun situs makam Raden Wirapati. Yang perlu saya tambahkan, Raden Wirapati adalah Raden Wiralodra yang kedua, dan beliau adalah seorang yang diangkat dan menjadi adipati pada saat zaman kolonial. Jadi setelah era Wiralodra yang pertama, yang tadi kita awal tadi siang kita ke makam situs makam Wiralodra, itu Raden Bagustaka ataupun Raden Indrawijaya, adalah Wiralodra yang kedua, yang pertama, dan beliau adalah Raden Wirapati adalah Wiralodra yang kedua dan menjabat sebagai adipati pertama setelah Wiralodra. Nah, kenapa berada di beliau ada seorang adipati beda dengan Wiralodra yang ke-4, 5, 6 sampai dengan yang ke-8? Karena Wiralodra yang ke-4, 5, 6 sampai dengan 8 itu adalah Kademangan. Jadi sudah bukan masuk ke kepatihan, tapi masuk ke Demangan. Maka di sana lebih banyak mengenal Demang daripada seorang adipati. Nah, beliau itu adalah yang pertama kali menjadi Bupati Indramayu pada saat setelah eranya Raden Wiralodra. Nah, baru setelah selesainya Raden Wiralodra, baru digantikan adalah Kanjeng Jelari atau Raden Purbadinegara. Nah, sampai dengan sekarang yang tercatat dan tertulis di register Belanda. Beliau memang tidak tertulis di register Belanda, cuma masyarakat mengenalnya beliau adalah Wiralodra yang pertama menjadi seorang adipati. Nah, makanya dijuluki dengan Raden Wirapati. Nah, mungkin itu yang saya perlu tambahkan, sahabat-sahabat Napak Tilas. Jadi kalau di sini banyak beberapa hal ini, kenapa beliau itu berada di tengah-tengah masyarakat? Karena beliau dari dulu memang sangat disenangi oleh masyarakat dan beliau sangat dekat dengan masyarakat. Nah, harus diketahui, perlu diketahui juga oleh sahabat-sahabat Napak Tilas. Karena seorang bupati tidak boleh jauh dengan rakyat, begitu pula rakyat juga harus mencintai daripada seorang adipatinya atau pemimpinnya. Beliaulah salah satu contoh seorang
adipati ataupun seorang wirapati yang menjadi yang sangat disenangi oleh masyarakat. Dan makanya terlihat di sini kenapa situs makamnya berada di tengah-tengah masyarakat, karena keinginan beliau tidak boleh, artinya tidak mau jauh dari masyarakatnya. Dan kalau kita lihat ke belakang sana itu lebih dekat dengan pendopo. Sebelum ada bangunan-bangunan yang lain, ini lebih dekat dengan pendopo. Beliau tidak jauh dengan masyarakat, tidak jauh juga dengan pendopo. Nah, kalau kita lihat nanti ke jalur itu tidak jauh dari pendopo atau pusat pemerintahannya. Mungkin itu yang perlu saya tambahkan, sahabat-sahabat Napak Tilas. Mungkin saya dari situs Makam Wiralodra, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.